warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pamurian di mana saja berada, alhamdulillah siang hari ini hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022. Kembali kita sama-sama hadir dalam acara Pamor Pengadilan Agama Mentok Obrolan Ringan. Sesi kali ini adalah sesi yang istimewa, karena kalau biasanya di studio ini narasumbernya narasumber yang memiliki relevansi ya terkait kewenangan dengan pengadilan agama. Narasumber kita kali ini juga sosok yang istimewa, muda, gagah, energik, pokoknya serba luar biasa. Sesaat lagi kita akan berkenal dengan narasumber kita ini. Ya Pamorian, kali ini saya akan berbincang ringan dengan narasumber kita, Ketua KPUD Bangka Barat, Bapak Pardi SSI. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Oke ya. Ya, inilah Ketua KPUD Kabupaten Bangka Barat. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk itu kami persilahkan Pak Ketua untuk memperkenalkan diri. Meskipun saya yakin kalau Pamorian di Bangka Barat, sosok beliau tidak asing lagi, apalagi biasanya menjelang perhelatan elektoral atau ada pemilihan. Ini foto beliau berseliweran di mana-mana, karena beliau orang penting. Ya, kami persilakan Pak Ketua, perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pardi, Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat. Bahagia sekali pada kesempatan hari ini diberi kesempatan untuk berbincang ringan di acara Pamorian ini dalam rangka untuk edukasi kepada seluruh kita semua, seluruh masyarakat Bangka Barat terkait dengan tupoksi KPU Kabupaten Bangka Barat dan persiapan pemilihan tahun 2024. Meskipun awalnya ini katakanlah silaturahim biasa, betul. Tetapi sesungguhnya sebagai sesama anak bangsa, apapun posisi kita harus bersinergi. Betul, ya. Betul. Oke, jadi Pak Pardi asli putra daerah ya? Putra Bangka Barat. Putra dari Jebus. Pamorian, Jebus itu ibu kota kecamatan Jebus, kurang lebih berapa kilo dari sini? 65 ya. Kota tua ya Jebus ya. Kota tua. Jebus banyak menelurkan tokoh-tokoh yang luar biasa, baik ke skala lokal bahkan secara nasional ya. Kalau tidak salah ada salah satu rektor di salah satu universitas terkemuka di Indonesia ya, adalah orang Jebus. Sebagai inspirasi juga barangkali riwayat pendidikan ini bisa disampaikan ke Pamorian. Silakan Pak Ketua. Iya, saya dari kecil dari SD, SMP, SMA di Jebus. Jadi SD-nya di SD 1, SMP-nya juga SMP 1 Jebus, dan SMA-nya juga SMA Jebus. Kemudian untuk perguruan tinggi kuliahnya di Yogyakarta, di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, untuk jurusan saya itu di Fakultas MIPA. Oh. Ya. Jadi lintas jurusan ya? Lintas sektoral. Oke. Status marital tentu sudah menikah ya? Iya. Dengan berapa orang putra putri? Iya. Saya menikah satu istri dengan 3 orang anak. Jadi 2 putri, 1 putra. Ada sebagian narasumber itu yang agak tabu kalau ditanya umur ya. Ya. Itu biasanya narasumber yang perempuan. Ya. Kalau Pak Ketua tentu tidak ini ya. Ya, kita. Iya. Kelahiran tahun berapa Pak Ketua? Iya, saya kelahiran tahun 82. Jadi sudah 40 tahun adalah usia dewasa. Bahkan Rasulullah itu diangkat beliau sebagai nabi itu di usia 40. Katanya usia kematangan di situ.
Orang memperoleh sikap bijak, sikap empati dan sikap humanis lain itu bisa 40 katanya ya. Iya. Ya, semoga kita bisa meladeni Rasulullah ya Oke, dalam semua aspek tentunya. Tadi saya sampaikan sering orang atau kita secara umum beranggapan apa korelasinya, relevansinya pengadilan agama dengan KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu. Sebelum dijawab itu, nanti saya akan coba mengulas juga. Saya dan kami semua tentu ingin tahu tupoksi KPU secara umum. Ya, silakan Pak Ketua. Iya. Jadi KPU itu Komisi Pemilihan Umum itu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberi mandat oleh undang-undang, di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang pertama adalah melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua nanti menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, jadi bupati, wakil bupati ataupun gubernur, wakil gubernur maupun wali kota, wakil wali kota. Kemudian juga menyelenggarakan, jadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan ini banyak tahapan yang dilakukan oleh KPU, termasuk adalah mendaftar. Jadi proses pendaftaran partai politik, jadi melayani partai politik dalam menjadi peserta pemilu, kemudian melayani pemilih. Jadi melayani pemilih ini adalah melayani masyarakat. Jadi melayani masyarakat warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, nah itu harus kita layani. Nah, ini salah satu juga tujuan kami kenapa kita hari ini kok bisa berkoordinasi gitu, bisa silaturahim di pengadilan agama. Kemudian selain melayani partai politik, kemudian melayani pemilih, kita juga melayani seluruh lembaga. Jadi semua lembaga negara yang sama-sama berkomitmen untuk memajukan demokrasi di Republik ini. Saya pikir itu poin pentingnya tugas dari KPU. Jadi proses elektoral ini yang melahirkan melahirkan demokrasi sehat itu sangat bergantung sekali dengan tahapan-tahapan dilakukan oleh kawan-kawan di KPU tentunya ya. Betul. Dan 2 tahun yang akan datang kita ada pesta demokrasi lagi demokrasi. Ya. Kita berharap mudah-mudahan lancar semua ya. Dan saat ini tahapannya kalau tidak salah verifikasi atau pendaftaran pendaftaran. Jadi tahapan sampai tanggal 14 Agustus, dari tanggal 1 sampai 14 Agustus ini adalah masih dalam tahap pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu. Jadi kita masih menunggu ada berapa banyak partai nanti yang akan mendaftarkan diri di KPU. Tetapi proses pendaftaran ini secara terpusat, yaitu mendaftarnya langsung di KPU RI di Imam Bonjol di Jakarta. Nah, kami di KPU Kabupaten ini adalah dalam rangka persiapan untuk proses verifikasinya nanti verifikasi keanggotaan, kepengurusan nanti baru dilakukan di tingkat kabupaten. Oh ya itu Pak Morian tupoksi KPU secara umum ya. Nanti kalau mau mengulik lebih jauh tentang KPU bisa membuka websitenya ya. Dan KPUD kita juga punya page Facebook ya? Iya, punya page Facebook KPU Bangka Barat. KPU Bangka Barat ya. Oke. Nanti silakan dicari informasi. Termasuk bisa mendeteksi siapa saja bisa setelah di aplikasi ada aplikasi khusus atau bagaimana Pak? Iya. Ini terkait dengan aplikasi. Jadi KPU sekarang pada masa pendaftaran partai politik ini memberikan aplikasi ya, jadi bukan sejenis aplikasi kepada seluruh masyarakat untuk mengecek. Jadi untuk memastikan apakah kita terdaftar atau tidak sebagai anggota partai politik. Nah, karena ini masih tahapan pendaftaran partai politik, jadi kita cek, yaitu di portal KPU di info pemilu. Nah, jadi boleh ditulis ini para Pamurian itu dapat ngetik lah ya, jadi diklik saja nanti infopemilu.kpu.go.id. Di bagian itu bisa diklik bagian cek data pemilih. Cek NIK. Cek NIK. Nah, jadi kita masukkan, nanti tinggal masukkan NIK saja. Jadi masukkan NIK, nanti akan keluar apakah kita terdaftar di dalam partai politik atau tidak. Nah, ini sengaja untuk kami sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Bangka Barat nih khususnya. Baik itu ASN, TNI Polri, perangkat-perangkat desa
yang memang sesuai dengan aturan hukum, jadi sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan tidak boleh terlibat sebagai anggota partai politik. Nah, jadi ini penting bagi kita. Jadi sama-sama kami selaku penyelenggara, kawan-kawan pemurian yang ada di sini sebagai ASN, TNI Polri ataupun sebagai perangkat desa yang memang seharusnya tidak terdaftar sebagai anggota partai politik. Nanti silakan dicek di portal info pemilu. Jadi infopemilu.kpu.go.id. Nanti di bagian cek nik silakan dimasukkan. Ya boleh, Pak Murian, silakan dibuka nanti informasi yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Pak Murian, tadi saya sudah menyampaikan apa korelasi antara kedua instansi ini. Jadi Pak Ketua, bahwa pengadilan agama ini adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bahkan di Undang-Undang Dasar pun disebutkan di pasal 24 ayat 2 bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, tata usaha negara dan militer, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan keempat peradilan ini tentu sama-sama memiliki hak, umpamanya protokoler yang sama dan seterusnya. Salah satu kewenangan kami, kompetensi pengadilan agama, itu di pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, dan perubahan kedua Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu diantaranya masalah perkawinan. Perkawinan ini salah satu butirnya adalah dispensasi kawin. Dispensasi kawin itu kalau merujuk ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun, bagi laki-laki 19 tahun. Kemudian undang-undang ini kemudian seiring berjalannya waktu berubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa disamakan 19. laki-laki perempuan 19 tahun. Yang disampaikan perkara dispensasi kawin tadi dalam hal ternyata salah satu atau kedua calon pengantin ini ingin menikah sementara mereka belum berusia 19 tahun sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, maka wajib memperoleh izin atau penetapan dari pengadilan. Nah, dan Pak Ketua, ini di Bangka Barat lumayan ini perkaranya ini. Untuk tahun ini saja sudah 29 perkara yang terdaftar. Artinya 29 pasangan yang kalau tidak salah menurut Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, yang berhak memilih itu berusia 17 tahun. Berusia 17 tahun. Atau sudah pernah menikah. Nah, ini relevansinya. Relevansinya. Jadi kalau pamorian atau tetangga atau adiknya yang ternyata masih berusia 16 tahun tetapi sudah pernah menikah berdasarkan penetapan dari pengadilan agama, maka yang bersangkutan punya hak untuk memilih. Nah, sedangkan ada gium kita suara rakyat, suara Tuhan ya. Jadi suatu suara itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Oleh karenanya, pemurian ketika kami mendapat surat ya dari Pak Ketua terkait permohonan data itu ya, maka ini kami mensupport demi terlaksananya pemilu yang bersih. Nah, pemilu yang bersih dan artinya partisipasi masyarakat yang mau betul-betul hak pilih ya mereka dapat menggunakan haknya. Jadi itu kalau ada pertanyaan apa korelasi antara pengadilan agama dengan penyelenggaraan pemilu. Betul. Dan Pak Ketua, bagi saya ini tugas mulia. Sepakat ya? Sepakat. Ya, sepakat. Ada hal-hal yang ingin Pak Ketua tanggapi terkait hal ini? Betul. Jadi kami mengapresiasi dari pihak pengadilan agama Mentok khususnya yang telah membuka diri lah atas silaturahim kami untuk berkoordinasi terkait dengan pemenuhan hak pilih warga negara, terutama khususnya warga negara di Kabupaten Bangka Barat. Nah, khususnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua adalah pemilih yang sudah memenuhi syarat, tetapi secara umur
dia belum cukup umur, belum 17 tahun, tetapi memenuhi syarat karena sudah pernah menikah. Nah, dan pernyataan sudah pernah menikah ini harus dibuktikan oleh keputusan pengadilan agama. Nah, inilah korelasi kita sebenarnya. Ini yang saya pikir menjadi satu tujuan bersama. Jadi bagaimana kami ingin mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Jadi jangan sampai nanti ada laporan masyarakat itu sudah menikah tapi kok tidak pernah diberi hak pilih gitu kan. Ini tugas kita bersama untuk melakukan edukasi betul tadi kepada para pamorian yang ada di Bangka Barat. Kalau ada tetangga atau ada yang memang sudah memenuhi syarat, sudah berusia 17 tahun, kemudian atau dia belum 17 tahun tapi sudah pernah menikah, silakan untuk disampaikan ke KPU. Nanti disampaikan ke KPU biar kami daftarkan sebagai pemilih. Apalagi tadi sudah mendapat ketetapan atau putusan dari pengadilan tentang dispensasi nikahnya. Mungkin itu yang saya pikir jadi poin pentingnya dari pertemuan kita hari ini. Ya. Jadi cukup jelas ya bagi kita, dan insya Allah nanti akan follow up dari surat tersebut. Nanti kita akan bertukar data. Kami secara kontinu akan menyampaikan data-data para pihak yang kategori kita sebutkan di awal tadi kepada KPU, kemudian nanti agar mereka dapat memiliki hak pilihnya. Betul. Ya. Selanjutnya saya ingin bertanya ini lebih kepada pendapat personal di luar jabatan Pak Ketua KPUD terkait fenomena sosial yang kita bahas di segmen ini juga, yang dispensasi kawin ini, dan ini marak. Nah, apa pandangan Pak Ketua KPUD selaku tokoh masyarakat dan selaku orang berpengaruh lah, saya anggap di Bangka Barat. Iya, kalau secara pribadi mungkinnya saya melihat fenomena banyaknya pernikahan dini ya. Kemarin saya juga dapat video tentang pernikahan dini ya. Ini memang harus disikapi bijak oleh para orang tua ya, terutamanya para orang tua, termasuk kita ini sekarang menjadi orang tua ini ya, untuk memberikan edukasi tentang pendidikan lah, edukasi tentang pendidikan, baik itu pendidikan istilahnya sekarang pendidikan seks atau pendidikan rumah tangga, itu untuk benar-benar punya sense. Jadi punya sense. Harapan kita kepada semua orang tua ini untuk bukannya acuh tak acuh terhadap pergaulan ini harusnya menjadi pengawasan orang tua ya Pak? Iya, orang tua ini kan sekarang mungkin ya penyebab ini ya karena pengawasan kita agak minim terhadap pergaulan anak-anak remaja ini kan, sehingga banyak. Nah, tapi harapan kita ya sama-sama memang kita edukasi lah. Jadi kita edukasi di keluarga ini untuk menerapkan prinsip-prinsip yang keras gitu kan sebenarnya, tanda kutip, dalam melakukan pengawasan pergaulan. Jadi saya pikir itu yang paling penting. Kita tidak bisa menyerahkan seluruhnya kepada pengawasan di luar, baik itu di sekolah. Harap maklum kan kalau di sekolah jamnya terbatas. Jadi kita ini harus pengawasan bersama. Saya pikir ke depan pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait itu harus lebih menggalakkan lagi program-program yang lebih produktif bagi pemuda, bagi remaja, sehingga untuk menghindari pernikahan ini, yang pernikahan di bawah umur tadi. Jadi jangan kita tekanlah, kalau tadi kata Pak Ketua ada sekitar 29 gitu yang sudah mengajukan isbat nikah, itu yang tercatat, mungkinnya yang tidak tercatat atau belum mengajukan, yang tidak melapor ya bisa lebih dari itu. Kita belum tahu ada studinya atau ada sampelnya tidak gitu kan, yang statistiknya itu untuk itu. Tapi ini sebenarnya angka yang sangat menurut saya ya miris bagi kita, yang memang apalagi sekarang pemerintah daerah mencanangkan untuk menjadi kabupaten yang betul-betul layak untuk anak gitu kan. Nah, anak ini kan kategorinya sekarang usia berapa Pak? 0 sampai berapa tahun itu untuk kategori anak ini? 18 gitu kan. 18. Artinya ya harus sesuai ini visi Kabupaten Bangka Barat dengan bagaimana penerapan upaya penanggulangan biar tidak terjadi pernikahan-pernikahan yang di bawah kerja kolektif ya, harus kerja kolektif, stakeholder harus saling bersinergi. Ini bukan tanggung jawab. Kalau pengadilan kan ujung-ujung ini kan hanya anunya saja. Kami dihilir Pak. Dihilir. Tapi kan penyelesaian hulu kita kan belum selesai. Apakah hulunya semua kita serahkan kepada pendidikan?
belum tentu benar juga, karena pendidikan juga hanya setengah bagian hulu saja. Jadi hulu yang paling penting kan adalah di keluarga masing-masing. Ini saya pikir yang jadi poin penting adalah penyelesaian masalah-masalah di keluarga masing-masing untuk melakukan pembinaan dan pendidikan keluarga. Kira itu. Oke, terima kasih Pak Ketua, informasi yang sangat menarik ya, terutama bagi kami ya bersama pemuda semua. Kami ini hanya pemilih yang selama ini menikmati jerih payah kawan-kawan penyelenggara pemilu yang langkahnya tadi dah dijelaskan dulu secara umum step by step, dan saya bisa membayangkan bagaimana saat pesta demokrasi berlangsung yang selalu menjadi sorotan tentu penyelenggara dengan semua dinamikanya. Betul. Ya, kita tiba di penghujung podcast kita Pak Ketua, tapi sebelumnya saya minta closing statement lah dari Pak Ketua terkait kegiatan kita, kemudian arah dari pertemuan kita kali ini. Oke, ya sebagai penutup, saya sampaikan pertama kita mengucapkan dari KPU Kabupaten Bangka Barat apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Agama Mentok yang telah bersedia berkoordinasi terkait dengan penyiapan data pemilih untuk persiapan pemilu 2024, terutama untuk pemilih yang memenuhi syarat dengan kategori belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. Ini yang pertama. Yang kedua, kami mengajak kepada seluruh pemurian, pemirsa yang ada di Kabupaten Bangka Barat untuk memastikan kita pada saat masa pendaftaran partai politik ini terdaftar atau tidak sebagai anggota partai politik. Ini penting bagi kawan-kawan partai politik, juga penting untuk tahu benar-benar dia terdaftar atau tidak. Bagi yang tidak punya kepentingan untuk tidak terdaftar juga tahu bahwa nama mereka atau nick mereka itu dipakai atau tidak sebagai anggota partai politik. Iya, disalahgunakan atau tidak. Jadi ini penting. Semua saya pikir wajib ini untuk ngecek. Jadi di info.pemilu.kpu.go.id silakan nanti dicek nicknya. Kemudian yang terakhir adalah saya mengajak kepada seluruh pamurian juga untuk memastikan bahwa kita di 2024 ini memilih. Nah, sebelum memilih maka pastikan kita terdaftar sebagai pemilih. Nah, nanti ada petugas kami insya Allah di bulan Januari tahun 2023 nanti sudah mulai melakukan pendataan pemilih. Itu saja. Oke, kalau itu yang terakhir, sekarang yang paling terakhir, mohon support untuk channel kami, channel di YouTube Pengadilan Agama Mentok. Silakan. Oke. Untuk channel YouTube, apa nama channelnya? Pengadilan Agama Mentok. Channel YouTube Pengadilan Agama Mentok ya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua KPUD Kabupaten Bangka Barat, Pak Pardi SSI atas kehadirannya di studio yang sangat sederhana ini. Ya, saya yakin dan kita sepakat bahwa kehadiran kita di studio ini adalah untuk memberi edukasi pada masyarakat, bagian kontribusi kita untuk penyelenggara pemilu yang bersih, kemudian berintegritas. Berintegritas ya, demi Indonesia yang lebih maju ya, dan secara khusus untuk Kabupaten Bangka Barat yang bermartabat, maju, sejahtera dan bermartabat. Oke, terima kasih Pak Ketua sekali lagi, pemurian yang saya hormati. Demikianlah podcast kita edisi ini. Semoga bermanfaat. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.